Kita sebagai kuasa hukum dari saudara LM, yang pertama kita akan press release. Ada beberapa poin-poin yang akan kami sampaikan, yaitu poin yang pertama, bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membuat ini ke media kayak gitu, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Lalu ada mau tambahkan lagi? Ya, mungkin saya mau nambahin aja. Jadi masih kan banyak bertanya, selama ini RK itu dengan LLM komunikasi lewat apa gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya dari melalui Telegram. Nah, setelah dari Telegram, dan saya tambahkan lagi yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya, ya, baik itu ya udah orang-orang keseluruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan, itu kan after COVID ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Jadi kurang lebih itu. Mungkin saya mau tambah lagi. Ya, mungkin itulah kalau sementara, yang berita selama yang beredar selama ini ya kan. Atau adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi sama siapa. Dan ya setelah itu ketika saya bertemu, baru di situ saya bicara sebagai penasihat hukum, baru akhirnya dia mengerti. Jadi hanya itulah yang bisa kita sampaikan. Kedepannya adapun misalnya kalau mau langkah hukum seperti apa, ya pasti kita siap, selalu siap. Mau kedepannya mau gimana. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau nanti saya jawab bisa Ya, selanjutnya. mungkin kita teman-teman ada pertanyaan? Oke, sebentar. RK sendiri kan RK kan menjelaskan, pengacaranya RK sendiri kan menjelaskan kalau misalkan mau tes DNA ayo, tapi harus lapor kepada tim DPI Mabes Polri untuk sama-sama melakukan tes DNA. Dan seperti apa jawaban dari pihak LM sendiri? Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Karena kan sebenarnya gini loh, ini kan bukan konsumsi publik sebenarnya. Aib yang mereka pribadi gitu. Cuman ya karena mungkin beliau adalah mantan pejabat publik, termasuk dengan LM, ya sudah, memang keadaannya begini ya. Ya ayo, semua masing-masing bisa melakukan langkah hukum, itu aja sih. Sedikit Kang, sebentar izin saya mau nambahin. Tadi pernyataannya bagus. Sebenarnya gini, pernyataan dari RK itu kan melalui DPI ataupun pengadilan penetapan perintahnya kan, atau kesepakatan secara bersama. Sebenarnya gini, kami itu menyambut itikat baik sebetulnya. Ya, dalam artian bahwa namanya upaya hukum itu semua orang Indonesia ini berhak ya, maksudnya mau lakuin upaya hukum perdata, pidana itu semua punya hak. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur, dan sini baru ada kesempatan yang baik juga bagi kita bisa utarakan fakta-fakta yang tadi kita sama. Kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita Banyak. yang akan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik, real. Otentik. Ada saatnya kita lakukan. Nanti saya spill dikit-dikit ya, tapi nggak masuk kamera. Kasus dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil ini semakin ramai di media sosial. Bagi Atalia, istrinya Ridwan Kamil, mungkin ini suatu tamparan yang sangat keras bagi rumah tangganya. Kuncinya ada pada Atalia, istri Ridwan Kamil. Mau dikemanakan rumah tangganya? Kalau Atalia berpikir bahwa rumah tangganya sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka keputusan yang paling tepat adalah melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP. Ancaman hukumannya 9 bulan. Tidak masalah ancaman hukumannya 9 bulan. Yang penting bagaimana tindak pidana perzinahan itu bisa terbukti di pengadilan. Seandainya
Atalia melaporkan Lisa Maryani dan suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan. Apakah bisa terbukti? Sangat mungkin dan sangat mudah terbukti. Kenapa? Karena dari 2 orang yang diduga melakukan perzinahan tersebut, perempuannya ini sudah mengakui, bahkan sudah mengumbar di media sosial bahwa ia dan Ridwan Kamil ada hubungan spesial. Ditambah lagi, anak yang dilahirkannya diklaim sebagai anak biologis Ridwan Kamil. Atas pengakuan 2 hal tersebut, bagi polisi, bagi penyidik ini sangat mudah untuk membuktikan. Biasanya, kalau suami atau istri, biasanya kalau orang melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan, kesulitan pembuktiannya, pasangan itu tidak ada yang mengakui, sehingga sangat sulit mencari bukti perzinahan. Tapi kalau pasangan tersebut, salah satunya mengakui, ini sangat mudah. Penyidik bisa menanyakan kepada orang yang mengakui, misalnya Lisa yang mengakui, dengan sangat mudah. Pertama kali perzinahan dilakukan di mana, di hotel mana, lalu dicek, lalu di sana bisa disita spraynya, bisa disita celana dalamnya, bisa disita pakaiannya untuk bukti. Karena perempuannya ini mengakui, sehingga dengan mudah nanti polisi, penyidik untuk membuktikan dugaan tindak pidana perzinahan itu. Jika Atalia, istri Ridwan Kamil, memutuskan untuk melaporkan Lisa Maryana bersama suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan, maka dengan mudah pembuktiannya nanti di penyidikan. Pak Ridwan Kamil itu tidak salah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Juga Lisa Maryana atau perempuan-perempuan lain juga tidak salah, karena kerjanya mau jualan, kayak mau apa, itu motifnya dia ketika menggoda laki-laki. Laki-laki yang tergoda Pak Ridwan Kamil, ya udah, mereka sepakat, suka sama suka, ya kan, nggak ada yang bisa melarang. Hanya mungkin yang dilanggar adalah hukum agama, ya, hukum moral. Karena selama ini kan Pak Ridwan Kamil dikesankan sebagai moralis bersih dan sebagainya. Padahal laki-laki biasa kan sekali-kali seperti itu, saya sudah katakan. Jadi membahas lebih jauh, wah ini seolah-olah dia bersalah, dia ini, udahlah nggak ada gunanya. Dia tidak akan dipenjara karena soal itu. Hanya kita perlu ingatkan, ya kan ada ajaran, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau dia melanggar ajaran agama, berarti dia tidak mengajarkan sesuatu kepada anak cucu kita. Makanya kita tidak usah salahkan dia, kita jaga diri masing-masing saja supaya tidak melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu, gitu kan. Nah saja yang kita perlu jaga ini hak anak yang dilahirkan oleh Lisa Maryana itu. Atau juga yang perempuan-perempuan lain barangkali nggak tahu, kan belum ada yang mengaku kan. Nah, hak anak ini yang tidak berdosa itu harus dijamin. Nah, ini tanggung jawab Pak Ridwan Kamil kalau melakukan itu. Kalau benar hasil tes DNA-nya ini buah dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita mempersoalkan Pak Ridwan Kamil kan sebenarnya kita sibuk sendiri. Yang akan rusak citranya kan dia sendiri dan keluarganya. Termasuk, nah sekarang Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia dan sedang berkuasa sekarang ini. Nah ini kan wakil ketua umum Partai Golkar kan tidak bagus citranya kalau seperti itu. Tapi kan citra moralnya tidak bagus, tetapi secara hukum positif tiada yang dilanggar. Dan manusiawi kalau dia melakukan itu bagi orang yang tidak menyadari bahwa itu melanggar hukum agama atau ajaran moral. Nah, gitu. Pak Ridwan Kamil kalau benar dia lakukan itu kayak hubungan suami istri, memang hanya mereka yang berdua yang tahu dan nilai agama atau ajaran agama, hukum agama yang dilanggar pada saat itu. Selesai. Kalau kita sadar seperti itu, ya, nggak usah kita bahas berpanjang-panjang. Sekali lagi, pesannya di sini, jangan ikuti kelakuan seperti Pak Ridwan Kamil bagi mereka-mereka yang taat atau patuh pada ajaran atau hukum agama. Terungkap kondisi rumah tangga Ridwan Kamil Atalia Praratia setelah gosip selingkuh mencuat. Belakangan gosip Ridwan Kamil selingkuh dengan selebgram Lisa Maryana hingga memiliki anak viral di sosial media. Awalnya isu tersebut berembus lewat pernyataan langsung dari Lisa Maryana lewat sejumlah postingan di Instagram pribadinya @LisaMaryana. Setelah tudingan tersebut membuat heboh publik, tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana kondisi rumah tangga mantan gubernur Jawa Barat itu. Kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar akhirnya buka suara saat disinggung soal kondisi rumah tangga sang klien. Tampaknya rumah tangga mereka tidak ikut terpengaruh dengan adanya gosip selingkuh yang mencuat dan beredar. Sampai saat ini pun hubungan mereka baik-baik saja katanya. Kedua belah pihak, ibu dan bapak menjalani rumah tangga dengan harmonis. Jelas Muslim Jaya dikutip dari YouTube Intens Investigasi Jumat 4 April 2025. Pun sikap Atalia kini pilih mendukung dan menghormati proses hukum sang suami. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada bapak lanjutnya. Untuk itu pihaknya menghimbau agar tidak terpengaruh oleh banyaknya asumsi negatif soal Ridwan Kamil, hingga menganggap gosip yang beredar sebagai ujian. Jadi kalau ada polemik di luar yang berasumsi spekulatif, tolong hal itu tidak disampaikan, ujarnya.
karena bapak dan ibu pada saat ini menjalani proses dengan baik dan tenang, karena ini adalah ujian tutur muslim jaya lagi. Atas semua tudingan negatif kepada Ridwan Kamil, Atalia dengan tegas memilih tidak mempercayai hal tersebut. Sampai saat ini ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan itu, katanya. Ridwan Kamil memberikan dua pandangan untuk menjawab desakan tersebut. Pertama, Muslim Jaya menyatakan kliennya siap melakukan tes DNA jika sesuai dengan ketentuan hukum yang sah. Ditegaskannya tes DNA bukanlah sekedar tuntutan sepihak saja. Hal itu guna memastikan kejelasan hukum atas kasus tersebut. Terkait permintaan tes DNA, sejatinya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Namun demikian, jika kedua belah pihak meminta untuk menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan kapanpun dan dimanapun dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri lanjutnya.